Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ina yang telah bersedia untuk mengikuti diskusi telekonferensi bersama Inspirasi Pena. Saya perkenalkan diri, nama saya Dayu sebagai moderator mewakili Inspirasi Pena. Dan selamat datang pula di Toksin, di segmen Toksin episode kedua bersama Kang Yudi TH. Saya sangat senang bisa memandu acara dari Inspirasi Pena ini. Bertemu dengan sahabat Ina yang insya Allah bisa memajukan bangsa Indonesia melalui literasi. Dan juga saya sangat senang bisa bertemu dengan sastrawan-sastrawan Indonesia yang hebat-hebat seperti Kang Yudi TH ini. Kang Yudi, apa kabar Kang hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kesibukan selama pandemi ini ngapain aja nih Kang? Ya, di rumah saja. Di rumah saja ya? Nulis di rumah. Iya. Biasanya kalau nulis bisa pergi-pergi, ketemu cari tempat gitu. Tapi nulis ini di rumah saja. Oke, masuk ke segmen perkenalan dulu ya. Kita kenalan dimulai dari Kang Yudi dulu nih. Silakan Kang Yudi perkenalkan diri, menyebutkan profil sedikit saja. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, orang yang baik. Perkenalkan, nama saya Yudi TH. Saya biasa menulis. Sudah sekitar 10 tahun lah menulis. Sudah termasuk event dari Inspirasi Pena juga. Saya tinggal di Karanganyar. Karanganyar itu dekat Solo, Jawa Tengah ya Kang? Jawa Tengah. Saya setelah berhenti menulis, kami terdekat tidak sekitar 15 tahun, dan menurut saya menulis akan masih terus berlangsung selama jiwa raga ini masih kuat. Amin. Iya, semoga sehat selalu ya Kang. Biar selalu menulis. Ya. Kak Yudi TH ini menjadi narasumber Inspirasi Pena di segmen Toksin atau Talkshow Inspiratif yang semoga dapat menginspirasi sahabat Ina di seluruh Indonesia. Saya lihat kayaknya Kang Yudi ini dari tadi udah nggak sabar nih untuk menjelaskan sesuatu nih kayaknya nih. Nah, langsung aja. Ini saya penasaran sama Kang Yudi nih. Kapan mulai menulis? Sebelum saya menjelaskan itu, Ya, silakan. saya minta dari Boleh. di zaman sekarang, di teknologi yang sudah maju, apa-apa bisa dipelajari, kan tanpa sekolah pun kita bisa belajar. Menurut saya alangkah senangnya generasi sekarang. Jadi ketika saya masih muda, saya teknologi belum maju seperti sekarang. Apa-apa harus mencari sendiri. Bahkan misalnya kirim karya ke media pun harus pakai kartu pos, kantor pos juga kirim itu, ditolak dan sebagainya. Kalau sekarang pakai email. Nah, ketika dulu belajar sastra itu kita sepertinya lebih sulit, karena apa-apa mendapatkan informasinya terlalu lama atau mungkin lama. Dan sekarang generasi sekarang itu alangkah senangnya karena teknologi sudah maju, apa-apa bisa didapatkan dengan cepat. Saya menulis sebenarnya tidak dari muda.
Bahkan menulis saya setelah menikah. Saya baru menulis. Oke. Tetapi saya suka membaca itu dari sekolah, dari waktu sekolah sampai kuliah itu saya suka ya untuk mendapatkan. Tapi waktu itu saya ketika setelah lulus, setelah menikah, saya mulai menekuni menulis. Oke, perjalanan panjang ya Kang Yudi ya. Dari mulai belajar bukan belajar membaca, dari mulai kesukaannya membaca, kemudian menulis. Jadi di sini saya analogikan sebagai menulis itu tidak harus dari muda gitu, tidak harus mempedulikan umur gitu ya Kang Yudi ya. Mau umur berapapun, mau kapanpun, walaupun sudah menikah, tapi kita harus tetap menulis gitu ya Kang ya. Ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Ina yang bergabung di telekonferensi ini. Kak Nurlina, Kak Adelia, Kak Francisca, Kak Trilunga, Kak Maulidan, dan semuanya yang ada di sini bisa menjadi inspirasi bahwa menulis itu tidak harus mengenal usia begitu. Mau mulai dari muda, mau kita sudah tua, kita harus tetap menulis. Karena dengan menulis itu nama kita akan tetap hidup walaupun raga kita sudah tiada, begitu. Dan membahas tentang dunia digital nih Kang. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa memanfaatkan era kekinian, bagaimana kita bisa memberdayakan teknologi melalui literasi itu sendiri. Menurut Kang Yudi TH ini gimana nih Kang? Menyinggung pembicaraan saya yang tadi bahwa teknologi sudah maju, informatika sudah maju, itu lebih mudah kita untuk menerjuni atau juga berkecimpung di sana. Saya sendiri mendirikan web sastra yang menampung karya-karya penulis dari seluruh Indonesia. Bahkan satu pekan saja saya harus menyeleksi sekitar 100 tulisan untuk ditampilkan satu. Itu menurut saya itu adalah minat terhadap sastra atau literasi itu sangat tinggi. Nah, ini baru satu saya misalnya. Apalagi kalau misalnya ada banyak orang yang peduli seperti itu, akan cepat mengembangkan literasi, termasuk inspirasi PND yang mengadakan seperti ini termasuk di jalur itu juga, meskipun bidangnya lain. Betul. Misalnya tentang event-event. Betul. Dalam arti orang-orang yang memang mencintai dunia literasi itu selalu ada celah untuk beri sumbangsih terhadap sastra itu sendiri. Gitu. Berarti sejauh ini bagaimana kita sebagai subjek untuk memanfaatkan teknologi yang terus berkembang ini ya Kang ya. Karena teknologi itu dinamis, literasi pun juga dinamis, semakin tahun, semakin hari akan semakin berubah gitu. Jadi bagaimana pribadi kita untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silakan, mengenai literasi dan teknologi. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di Instagram. Kita tanyakan kembali ke Kang Yudi. Kita mulai dari Kak Tri Luangga. Sepertinya mengantuk nih Kak Tri nih. Halo Kak Tri. Halo. Ya, Kak Tri silakan bisa ditanyakan kembali pertanyaan yang telah Kak Tri sampaikan di Instagram langsung ke Kang Yudi.
biasanya kalau dalam lomba sastra misalnya puisi atau novel gitu, Ya, kira-kira nilai yang paling penting dalam poin yang mau di penilaian itu kira-kira apa ya? Soalnya kalau misalnya puisi kan ya, itu kan tergantung perspektifnya masing-masing. ya. Kalau penilaiannya seperti kesalahan ketik ya saya maklumi. Tapi kalau soal bobot dari isi puisi itu sendiri, punya makna yang berbeda dari setiap penulis, kira-kira nilainya seperti apa ya yang bagus? Langsung saja. Ya, Ya. langsung aja, langsung. Perihal kompetisi itu kita yang terjun di dunia sastra itu harus jeli, harus jeli seperti ini. Apakah yang mengadakan event itu benar-benar? Memang kita tidak bisa menelusuri, sulit untuk menelusuri apakah orang-orang ini bertanggung jawab atau tidak. Tetapi paling tidak kita bisa menilai dari penyelenggara ini berkompeten atau tidak, profesional atau tidak, tanggung jawab atau tidak. Itu contohnya misalnya siapa saja yang pernah menjadi juri di event dan apakah ada kisah-kisah klaim terhadap ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan itu. Nah, kalau memang panitia memang sudah bertanggung jawab, saya yakin dari event ke event itu akan dilihat bahwa penyelenggara ini bertanggung jawab. Nah, sekarang masalah penilaian dan penilaian khususnya puisi itu tidak bisa menutup mata, itu sangat tergantung dengan jurinya siapa dulu. Contohnya misalnya yang menjadi juri misalnya Joko Pinurbo atau Sapardi atau misalnya Asom Bahri, itu dia mempunyai feel terhadap puisi-puisi itu sendiri. Meskipun nanti mereka akan tetap berusaha untuk objektif, tetapi yang dipilih itu adalah yang menurut saya yang masuk ke kriteria dia. Tetapi secara umum, Mas Tri, puisi itu pemilihan narasinya, pemilihan isi penting. Contohnya yang namanya puisi itu kan harus kalah ganda. Nah, ada puisi yang semuanya bergaya sampai kita itu tidak tahu itu mau ngomong apa itu. Nah, kalau puisi model bergaya, seorang penyair itu harus memberi clue. Jika isinya tidak bergaya semua, clue itu ditempatkan di kata-kata lugas di sana. Nah, clue kata-kata lugas itu yang akan membimbing pembaca atau juri ini mau bicara apa. Bukan melulu semua harus bergaya semua atau majas semua. Contohnya ini, puisi juga ada dua macam, puisi bergaya murni dan puisi yang isi. Contohnya nih, temanya misalnya kangen gitu ya, atau rindu. Kalau puisi hanya bergaya itu biasanya cenderung kosong. Kosong itu artinya gitu, kata-katanya itu hanya ungkap tentang rasa kangen, rasa ingin bertemu dengan seseorang. Itu menurut saya puisi masih kosong. Nah, puisi yang satunya adalah puisi isi. Puisi isi ini yang bisa dibuat dengan belajar atau paling enggak pakai riset. Contohnya misalnya tentang kisah di materi apa itu
pisah dulu. Kalau di Jawa itu misalnya ada wayang, nah, pelajari tentang itu yang temanya tentang kerinduan. Nah, penyair bisa menulis materi itu ditarik menjadi kerinduan. Contohnya misalnya Sinta kepada Rama atau sebaliknya Rama kepada Sinta. Nah, poin yang dibawa di sini ini puisi itu tidak kosong. Nah, setelah di sarjana itu baru dibaguskan dalam arti ini diksi-diksinya diindahkan. Menurut saya juri akan melihat puisi yang seperti itu. Ya. Bagaimana Kak Tri? Kalau hanya menulis tentang kerinduan, menurut saya semua orang bisa, bahkan tidak menulis pun, tidak penyair pun bisa, karena dia mengungkapkan kau yang di sana, tapi bisakah kita bertemu pada hari ini? Akan sudah tidak tertahan lagi. Itu kan hanya ungkapan. Tetapi kalau ungkapan itu diisi materi, contohnya misalnya kisah Bisma. Bisma kan melamar Dewi Amba. Dewi Amba melamarkan adik Bisma melamarkan adiknya. Ya, tapi Amba justru sayangnya sama Bisma. Dia ikut Bisma terus kemana-mana. Setelah ditakut-takuti pakai panah gitu, ini hanya menakut-nakuti, ternyata panahnya lepas masuk ke Amba dan Amba mati. Sebelum dia mati, dia bilang bahwa kamu besok akan mati oleh titisan. Nah, kerinduan seperti ini sebenarnya Bisma mungkin juga cinta sama Amba, tetapi kan karena janji itu dia tidak mau mengingkari. Nah, puisi yang dititipkan, puisi yang bisa menitipkan roh-roh seperti itu menurut saya yang akan dilihat oleh juri. Juri itu melihatnya gampang, oh ini puisi kosong, puisi kosong, hanya perasaan saja. Tentu saja nanti setelah draftnya jadi ya, kita harus masuk ke yang namanya keindahan kata. Menurut saya juri siapapun yang jadi juri puisi akan melihat puisi yang isi, puisi yang isi, puisi ditambah lagi kalau indah. Nah ini nanti masuk ke tingkatan disisihkan lah, oh ya ini diseleksi lagi. Menurut saya seperti itu saudara singkatnya. Iya, jadi menurut Kang Yudi ini tadi kita itu harus menganalisis atau melakukan riset sebelum kita itu membuat sebuah karya gitu ya Kang. Memperhatikan diksi dan majas itu juga penting, karena itu akan membuat puisi kita itu isi, tidak kosong gitu. Gimana Kak Tri? Ada tanggapan lagi? Halo Kak Tri? Iya, silakan. Mungkin ada tanggapan lagi dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kang Yudi. Gimana? Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tuh harus memperhatikan isi puisi, bisa mengembangkan isi puisi itu sendiri agar tidak kosong, agar tidak melulu terpaku pada tema, bisa lebih luas lagi gitu. Seperti contoh yang telah disampaikan juga tadi oleh Kang Yudi. Ketika saya mengajar dulu, saya memberikan kebebasan kepadamu untuk berkembang. Nah, di keresahan saya tentang dunia pendidikan itu yang seperti penjara, seperti belenggu, itu saya tulis menjadi novel Bebas Sekelatu yang akhirnya menjadi salah satu novel terbaik di festival sastra. Dan ada beberapa, untuk bisa menulis
seperti itu tidak hanya pengalaman saya menjadi guru, tetapi saya juga membaca tentang tulisan-tulisan Paulo Freire tentang harapan. Orang itu kalau sudah tidak harapan, ya lebih baik mati saja. Ya harapan itu yang menentukan kita hidup itu lebih indah gitu. Masa sedikit pun tidak ada harapan untuk di dunia ini. Harapan kecil, harapan besar. Ya, ada lain pertanyaan. Silakan Kak Ivana, bisa direspon atau mungkin ada pendapat lain lagi. Menurut Kang Yudi, apa motivasi untuk penulis anak muda zaman sekarang yang sudah sering dilupakan, membaca itu dilupakan? Menurut Kang Yudi motivasinya itu apa? Di mana-mana sastra literasi itu tidak banyak penggemar karena memang sulit. Kalau dalam teori, kalau dalam buku itu selalu ada, misalnya menulis itu gampang, menulis itu mudah, itu untuk menarik. Tetapi sesungguhnya di dunia literasi itu sulit, makanya jarang penggemarnya. Yang banyak itu pasti yang tidak sulit. Contohnya aja komunitas-komunitas sastra, berapa jumlah? Tapi komunitas anak motor banyak. Nah, komunitas sepeda ceper, motor ceper banyak. Karena tinggal nyeperkan motor. Tapi kalau sastra, komunitas sastra sedikit. Nah, untuk motivasi saya hanya bilang begini. Mau jadi apapun kamu nggak apa-apa. Jadi guru, jadi dokter, jadi apapun nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya dokter yang menulis sedikit, guru yang menulis sedikit, ya, penjual bakso yang menulis sedikit, kita itu kan hidup hanya sebentar gitu. Kalau hanya untuk jualan bakso aja ya nanti nggak diingat, soalnya jualan bakso banyak, guru ya sama banyaknya. Tapi kalau yang menulis, yang kamu tulis itu nanti ditemukan orang, kamu masih hidup. Artinya seperti itu. Menulis itu menurut saya lebih dari pekerjaan, lebih hanya sekedar pekerjaan. Begitu Kak Ivana. Kalau saya itu menulis ibaratnya ingin membenahi sesuatu yang rusak. Karena saya bukan pahlawan, bukan jagoan yang bisa tampil di depan, tapi saya ingin membenahi sesuatu gitu. Karena saya nggak pede di depan, saya menulis. Nah, membenahi sesuatu yang rusak tapi di dalam kamar, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang seperti itu. Ketika saya jadi guru dulu, saya mengadain ekstrakurikuler menulis. Pengikutnya sedikit. Ketika bareng-bareng di lapangan itu ya, di aula, instrukturnya, gurunya itu memberi instruktur satu-satu, basket, bola, futsal, gitu kan enak. Dan pengikutnya selalu banyak. Kalau futsal misalnya, menampilkan sesuatu yang dia pandai futsal gitu, langsung tertarik. Tapi ketika aku harus ngomong apa gitu. Ketika menulis itu, saya hanya bilang begini. Waktu ilustrasi ekstrakurikuler, saya hanya bilang begini. Pahlawan di Indonesia itu perempuan banyak sekali. Dewi Sartika, Nyadin dan sebagainya. Tapi kenapa seakan-akan hanya Kartini yang kelihatan? Karena dia menulis. Saya hanya bilang begitu. Ini sangat menohok sih. Saya merasa malu gitu dengar penjelasan dari Kang Yudi ini. Jadi harus mencintai dulu. Cinta ibaratnya cinta setengah mati.
kalau kalau kita mencintai seseorang itu kan disakitin aja kadang-kadang masih cinta itu. Itu sebenarnya cinta yang benar-benar seperti ini. Contohnya seperti ini, Mas. Kita mempunyai pacar, terus pacar kita itu selingkuh dan kita itu monangi di kamar dia sedang bermesraan gitu. Terus aku gak marah, harusnya aku gak marah karena aku yang cinta. Kalau aku bilang kepada cewek itu, kamu yang harus betina ngomong ke saya, pertanggungjawaban itu, bukan aku yang marah. Aku cinta kok. Kamu yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Nah, aku marah berarti aku gak cinta. Begitu. Yang cinta itu seperti itu semua. Jadi apa yang di sastra ini sering mengecewakan. Bener, ikut lomba orang juara, ngirim orang dimuat, ngirim di penerbit ditolak. Itu kalau nggak ada cinta, yo lari. Memang harus ada kecintaan ini. Contohnya di ide-ide aja, ide-ide itu nggak ada yang gaji, kayak yang ngeluarin uang, itu kalau nggak cinta, ya nggak mungkin. Hanya itu sebenarnya. Masalah waktu itu masalah kecil menurut saya. Waktu itu 24 jam lama. Padahal kita hanya tidur beberapa menit aja sebenarnya sudah istilahnya sudah nggak apa-apa. Tidur itu adalah menidurkan jiwa kita. Setelah bangun, untuk itu 10 menit atau berapa itu menurut saya nggak apa-apa. Termasuk ketika ngedit itu jangan langsung langsung ketika tulisan jadi, jangan ngedit. Saya punya folder ibaratnya saya bilang sampah, cerpen-cerpen yang saya tulis, apa-apa yang saya tulis saya masukkan ke sampah itu. Nah, ketika sudah lain waktu saya buka sampah itu, saya ambil satu, ngedit lagi. Soalnya intinya harus kejeda tidur, karena tidur itu jiwa kita sudah lain, perasaan kita sudah lain, kita menjadi diri yang lain, tidak pada saat kita menulis lagi. Nah, masalah sekarang masalah puisi. Masalah harus memang bisa pustaka, ya belajar di pustaka, bisa ya. Ada juga bisa cerita orang lain. Itu seperti contohnya misalnya kita belajar tentang Roro Jonggrang. Nah, tema yang akan kita buat itu tentang kekecewaan atau tentang kejujuran atau tentang apa-apa. Dan itu tidak hanya bicara tentang jujur adalah ketika hati kita bersih, tidak terkotori oleh apapun. Ya, itu seperti itu bukan puisi menurut saya, itu definisi. Nah, puisi adalah ada muatannya. Contohnya ketika Roro Jonggrang atau misalnya Bandung Bondowoso, aku adalah Bandung Bondowoso yang akan menguasai jagat ini. Nah, kan? Siapa kamu kok aku Bandung Bondowoso? Seperti itu. Sementara kau Roro Jonggrang yang akan bisa mengkhianatiku, misalnya seperti itu sudah masuk ke puisi karena ada isi dari Roro Jonggrang itu atau tentang kisah-kisah itu. Nah, belajarnya bisa di buku, bisa di cerita orang lain. Contohnya begini, akan memberikan contoh lagi. Ada satu teman saya satu kali hanya bicara seperti ini. Bung, aku akan cerita. Ibuku di Jogja menemukan karung berisi anak kecil. Ibuku membuka karung itu, isinya anak kecil dan biji matanya hilang semua, darahnya masih segar, tapi anak kecil itu mati. Itu kisah nyata. Lalu sampai rumah, saya WA sama teman itu, namanya
Kan bolehkah kisah itu aku tulis menjadi cerpen? Dia bilang boleh. Inilah cerpen biji mata. Cerita aslinya hanya begitu. Saya bisa membuat cerpen biji mata. Dikembangkan. Saya hanya bilang puisi, cerpen, novel yang saya tulis itu adalah kisah nyata. Meskipun cuma berapa kisah nyatanya, mungkin hanya sekedar namanya, mungkin hanya sekedar berapa persen, 10% gitu loh. Yang penting justru kisah nyata yang ditulis plek begitu tidak akan bagus. Saya percaya tidak akan bagus kisah nyata ditulis plek. Yang menjadikan bagus puisi, cerpen dan sebagainya itu adalah fiksi. Kita menciptakan apa istilahnya kehidupan kecil. Kalau Tuhan itu memberi sebuah peristiwa, nggak mungkin pakai alasan, nggak usah pakai alasan karena Dia Maha Kuasa. Kita hanya Tuhan-Tuhanan. Ya, kita hanya Tuhan-Tuhanan. Jadi kalau kita menaruh sebuah peristiwa, itu harus masuk akal. Caranya ngasih clue di depannya, seperti hanya di puisi. Clue-nya apa? Di depan. Oh, sehingga oh ini. Itu namanya kita penulis yang bertanggung jawab, tidak ngapusi. Banyak penulis yang ngapusi. Oh, baik, mimpi. Endingnya kayak boleh mimpi itu ditampilkan dengan cerpen, tetapi mimpi yang dihadirkan itu harus berkorelasi dengan cerita yang diangkat itu. Tidak ujuk-ujuk mimpi terus bangun, itu aja itu bukan cerpen. Cukup Kang Yudi? Ya. Silakan Kang Maulidan, ada tanggapan atau jawaban mungkin? Berarti saya kurang cinta berarti ya Pak ya? Itu bisa ditanyakan kembali ke diri sendiri gitu Kang Maulidan. Oke, terima kasih Pak. Berarti Kak. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi saya ingin menambahkan. Boleh, silakan. Tapi yang saya katakan tadi, entah ke Mas Maulidan atau Mbak tadi, Dayu, mana atau Mas Tri, itu bukan saya ingin tahu semuanya. Hanya yang saya lakukan itu, ya. Sebenarnya kita berbagi. betul. Saya tahu Mas Maulidan itu juga seorang aktivis sastra yang mungkin saya omongkan tadi juga suka tahu. Enggak, tapi emang bener kendala di waktu loh. Tapi ya udah sih, kayak gitu ya, dari dulu penting kita bertimbang tadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya tanya tentang saya, masalah waktu yang sungguhan, ini adalah saya menulis, perhatikan, saya menulis pagi setelah bangun, setelah anak-anak berangkat sekolah, sebelum potong rambut saya buka. Jadi itu pintu saya tutup. Iya. Jadi itu adalah kayak ibaratnya surga saya itu. Contoh begini, ada tamu yang datang, tetangga yang datang, saya buka kordennya. Oh, nggak penting, saya dimanja. Karena soalnya ini waktu saya. Setelah itu nanti saya nggak bisa mengerjakan lagi, Mas. Begitu. Setelah bangun, sebenarnya saya menulis itu setelah anak berangkat sekolah, sebelum buka foto. Rumah tutup. Oke, jadi me time-nya Kang Yudi ini pagi-pagi ya Kang ya? Ya, terus malamnya juga. Ketika kita punya keluarga ini, istri saya tuh kerja yang di luar. Justru anak saya 2 itu malah hidup dengan saya, malah nambahin menetap. Iya. Nah, jadi ini anak saya 2 laki semua, jadi di rumah itu bertiga laki semua berhubungan. Tapi setelah masuk ke malam mulai terbiasa mati lampu. Tapi
Tapi kan ketika acara keluarga, saya tidak akan pernah memikirkan sastra. Bagi saya pas kumpul keluarga itu sastra seperti tidak ada artinya. Pas kumpul keluarga loh. Tetapi ketika keluarga sudah tidur gitu, itu milik saya. Saya menjadi diri saya sendiri. Itulah saya egois. Saya sengaja. Tetapi ketika sudah tidak mengurus keluarga gitu. Tetapi ketika saya pergi dengan keluarga, misalnya makan keluar itu, sekalipun saya nggak akan mengungkit tentang sastra. Tapi begitu jamnya sastra, saya juga sungguh-sungguh memikirkan itu. Bagus. Ini sangat-sangat menginspirasi sih. Jadi yang dapat saya ambil adalah egoislah pada tempatnya. Gitu ya Kang ya? Ya. Kita boleh egois, tapi kita harus tahu waktunya kapan gitu. Iya. Tuh. Ada kisah begini. Ya, silakan. Ketika saya tulis, masuk ke dalam tulisan, kita kan tidak loading di sekitar gitu. Karena ternyata tiba-tiba bangun dan manggilnya itu tidak 1-2 kali. Ya, baru ada apa gitu. Sering. Karena saking fokusnya mungkin ya Kang ya. Ya, jadi tadi jawaban untuk Kang Maulidan Rahman gitu. Kenapa susah untuk menulis gitu? Susah mencari waktu untuk menulis itu karena mungkin Kang Maulidan ini kurang mencintai gitu. Jadi bisa menambahkan lagi, membubuhkan lagi rasa cinta itu terhadap literasi dan sastra. Gitu Kak Maulidan ya.